ada adab tata krama bertetangga. Begitu pentingnya bertetangga sampai Nabi pernah menyebutkan, pernah malaikat Jibril itu Yusi Iljiron, pernah Jibril itu berwasiat kepadaku, kata Nabi, untuk perhatian kepada tetangga, sampai aku kira kalau antara tetangga dan tetangga itu saling mewarisi. Begitu seringnya pesan Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan dalam riwayat banyak, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bisa muliakan tetangganya. Tetangga. Maka berjanjilah dengan diri Anda sendiri bahwa aku harus baik dengan tetanggaku. Aku harus baik dengan tetanggaku. Sehingga jangan sampai kita punya kegiatan yang mengganggu tetangga. Apakah dengan suara-suara atau bahkan dengan aroma-aroma yang tidak baik. Aroma yang sedap pun tidak boleh. Maka dikatakan, kalau engkau lagi masak, tolong masak. Jika kuah marok, kuahmu itu tercium baunya sampai tetangga, tolong berbanyak agar bisa bagi ke tetangga. Ayo. Wah, pagi bikin gulai, tetangganya nyium gulai. Indah. Islam itu indah. Urusan tetangga luar biasa. Hati-hati dengan tetangga, jangan sampai tersakiti dengan debu mobil, deru mesin perusahaan kita, pabrik kita. Kalaupun iya, kita minta maaf. Minta maaf, minta restu, minta sebagainya, itu sah. Jangan sampai kita seenaknya sendiri, biarpun rumahku muter kalau nyalakan sesuatu sekeras-kerasnya ganggu tetangga, dia menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga. Seorang perempuan bahkan ahli ibadah, supaya waspada dengan tetangga. Seorang ahli ibadah dikatakan tudkar, seorang mar'ah tudkar bikathrati sholati wasyami. Seorang perempuan disifati dia ahli salat, ahli puasa. Artinya secara zahir dia adalah seorang wanita yang solehah. Akan tapi dalam cerita ada lanjutannya, cuman orang itu suka nyakiti tetangganya. Menyakiti sifatnya luas. Nabi mengatakan, la khaira fiha, enggak ada baiknya tentang perempuan itu. Innaha min ahlin nari, ahli neraka dia. Makanya tolong dengan tetangga yang benar, jangan sakiti tetangga. Kemudian kebalikannya, sampai dikatakan nadar al-jar qabla dar. Kalau pengen cari rumah, tolong pikirkan tetanggamu siapa, jangan mikir gedungnya yang gede. Tetanggamu kira-kira siapa? Sebab kita akan berurusan dengan tetangga nanti, anak kita urusan dengan tetangga. Jangan beli rumah, asal beli rumah nggak tahu tetangganya siapa. Al-jar qabla dar. Pikirkan siapa tetanggamu nanti sebelum kau mikir beli rumahmu. Kalau pengen beli rumah, jangan langsung lihat yang penting brosur bagus sesuai uangnya. Tidak. Siapa tetanggaku? Kalau Anda ikut petunjuk Nabi, kira-kira apa yang terjadi? Enak. Pasti enak. Kenapa? Anak Anda akan keluar ketemu tetangga yang baik. Tapi Anda beli rumah asal beli. Tak tahunya tetangganya begini-begini, anak Anda rusak. Hari ini sudah tidak peduli dengan petunjuk dari Nabi SAW. Dar, al-jar qabla dar. Pikir tetanggamu siapa nanti kalau pengen bangun rumah. Bukan sekedar perumahan elit, perumahan ini. Entar dulu tetanggamu siapa. Nah kalau kita salah milih tetangga, ya tetangga pakai punya deru mesin, tetangga punya selokan, tidak jelas tetangga kan. Baik. Kemudian tadi, Anda jangan menyakiti tetangga. Tapi di sisi lain, kalau tertanya ada tetangga yang kurang baik, ini mohon maaf, harus dilanjutkan nasihat ini. Jangan Anda sensitif banget. Itu adalah tetanggamu. Itu adalah tetanggamu. Ada seorang imam minal a'immah, dikatakan oleh itu adalah Abu Hanifah. Dikisahkan Imam Abu Hanifah itu punya tetangga yang nempel rumahnya. Dikatakan tetangganya nempel rumah. Setelah itu, rupanya setelah beliau tidak ada, baru ketahuan Abu Hanifah atau yang lainnya. Setiap pagi, dia membuang air ke belakang. Setelah meninggal baru ketahuan. Rupanya, air rumah dari tetangga itu menetes di dalam rumahnya. Begitu menjaga perasaan tetangga, tidak ingin ngasih tahu tetangga. Cukup ditampung di bak dan dibuang sebelum subuh tiba, supaya tidak ketahuan sama tetangga. Bertahun-tahun seperti itu, lihat. Begitu menjaga perasaan tetangga.
Jangan gampang protes. Kalau tetangga punya deru mesin, ya sudahlah. Kita berlapang hati. Semoga menjadi irama yang indah di telinga kita. Yang menjadi indah biasanya cinta ya. Yang menjadi tidak indah adalah dengki. Nah, tapi kalau ya, bersahabatlah Anda. Itu saudaraku. Semoga sukses. Dengan deru mobilnya, deru mesinnya, kita menjadi senang. Tapi kalau sudah ngiri, kadang ekonomi kita nyungsep, dia sudah mulai provokasi tetangga. Hati-hati. Itu tetap tetanggamu. Dengan segala kekurangannya tentunya. Oh, Anda sudah memilih rumah di situ kok. Ini adalah akhlak sempurna. Di saat diri Anda harus baik dengan tetangga. Kalau ternyata Anda menemukan tetangga yang tidak baik, apalagi jika tidak baiknya tidak disengaja, karena deru mobilnya, deru motornya, deru mesinnya, perusahaannya, ternyata mengganggu Anda, jadilah tetangga yang baik. Ya Imam Abu Hanifah. Jadilah tetangga yang baik. Yaitu apa? Dengan kesabaran. Kalau mengingatkan pun tidak usah pakai marah-marah. Sebab hasud ini, dengki ini luar biasa. Kalau tetangga sudah mulai sukses, wah, yang simulasi nggak ada masalah. Menjadi mempermasalahkan, semuanya dipermasalahkan. Mulai dari selokannya, mulai dari ini ya. Kalau ternyata selokannya mengganggu, kita bisa bicara baik-baik tanpa harus kedengkian, ada kebencian. Dengki adalah kerusakan di hati kita. Jika tetangga kita rusak selokannya, merusak selokan, kita merusak hati kita sendiri dengan dengki. Sehingga tetangga yang kaya itu, lihat, orang jauh parkir mobil di depan rumah kita, di depan jalan kita sudah biasa. Tapi giliran tetangga kita yang punya mobil, yang punya pabrik itu parkir, ngapain parkir di sini? Sudah ada hasud. Harus kita perhatikan diri kita sendiri. Yang pertama apa? Jangan sakiti tetangga. Kalau ternyata kita menemukan tetangga yang kurang baik kayak tadi, misalnya, tahanlah Anda dengan kesabaran. Allah melihat Anda. Bisa jadi suatu ketika Anda bisa menjadi lebih dari itu dan lebih nyaman hati Anda. Jangan dirusak hati Anda dengan kedengkian. Kurang aja, provokasi. Sehingga muncullah protes kepada tetangga dan sebagainya. Tapi kalau tetangganya semuanya punya ilmu yang kami sampaikan kan enak. Yang punya deru mesin sudah berpikir buat pabrik di tengah. Segera memikirkan, insyaallah tetangga, mohon maaf, insyaallah nanti saya akan segera pindah. Kasih kabar gembira. Belum tidak hanya sampai di situ. Ternyata nanti ada bab urusan zakat. Zakat hendaknya diberikan pada tetangga. Karena seperti itu. Jangan sampai tetangga hanya mencium bau mesin, bau solarnya, tapi tidak pernah merasakan rezekinya. Berbagi kepada tetangga. Baik-baik kepada tetangga. Jelas ya? Insya Allah. Di saat Anda dengan tetangga, pastikan Anda tidak mengganggu. Di saat Anda diganggu tetangga, berusahalah Anda untuk tidak terganggu. Itulah orang yang punya iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Bagaimana saya menghormati tanggaku? Aku menghormati tanggaku dengan cara aku tidak mengganggunya. Aku menghormati tanggaku dengan cara di saat dia terasa menggangguku, aku dengan ketabahanku karena aku menghormati dia. Indah pendidikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.